Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih atas waktunya sudah join di siang hari ini. Sesuai janji saya kita mulai 1.40 nanti peserta yang hadir di saya ada sekitar lebih dari 20 peserta gitu ya, mungkin bisa langsung masuk nantinya. Oke. Eh, ini webinar series kami yang kedua ya. Jadi kami eh, berangkat dari keinginan pemerintah ingin memiliki harga acuan komoditi CPO yang ada di bursa berjangka yang ada di Indonesia. Jadi ini sejak awal 2023 ya, di mana Kementerian Perdagangan, khususnya Menteri Perdagangan, itu statement di media massa bahwa ingin Indonesia memiliki harga acuan CPO di bursa berjangka di Indonesia. Nah, itu asal muasalnya dari persoalan harga minyak goreng yang terlalu tinggi karena bahan bakunya juga tinggi, gitu ya. Nah, kami ingin memanfaatkan momentum ini di mana disebutkan bahwa Juni nanti ekspor CPO diwajibkan melalui bursa berjangka. Nah, kita ingin apa istilahnya ya, barrier to entry-nya itu diminimize sedikit mungkin. Jadi hambatan-hambatan yang selama ini mungkin eksportir CPO bertransaksi langsung dengan buyer di luar negeri dan sekarang harus melalui bursa berjangka. Nah, seperti apa sih? Nah, kita ingin bursa berjangka itu familiar di Bapak Ibu sekalian, di perusahaan, di level direksinya, di level manajernya, bahkan semua gitu. Jadi seperti common practice yang terjadi di bursa-bursa global gitu ya. Oke. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Oke, apakah screen saya jelas, Bapak Ibu? Oh, sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Jadi ini webinar seri kita yang pertama itu lebih lebih umum gitu ya. Seperti apa? Jadi latar belakangnya segala macam. Tapi 1 jam ke depan saya akan membahas kilas balik dulu nih dengan tidak mengurangi hormat saya pada yang juga sudah ikut yang seri yang pertama. Jadi saya cepat aja nanti kilas balik, terus juga saya akan ulas sedikit tentang letter of credit, di mana kebanyakan eksportir menerima pembayaran dari menggunakan letter of credit. Berikutnya mekanisme pembayaran melalui keliling jangka. Terus ini yang penting persiapan bagi pelaku industri sawit. Juga sedikit terakhir sekilas tentang kami ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapepti di Eselon 1 Kementerian Perdagangan itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 untuk mengembangkan perdagangan berjangka komoditi, ya, di mana PBK tersebut ya sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan. Nah, juga untuk mewujudkan itu Bapepti membentuk bursa berjangka ya. Tujuannya menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan ya, Bapak Ibu ya. Nah, bursa berjangka tersebut mengembangkan produk ya Bapak Ibu ya. Produk atau kontrak ya, istilahnya di bursa berjangka itu kontrak komoditi ya, yaitu kontrak yang diperdagangkan di bursa yang di many to many, istilahnya banyak pembeli dan banyak penjual. Nah,
Tujuannya apa? Agar terjadi pembentukan harga, pembentukan harga, ya otomatis buyer setuju dengan harga sekian, seller setuju dengan harga sekian, ketemu. Nah, ketika dari banyak pembeli dan banyak penjual membentuk harganya di bursa tersebut. Nah, dengan volume transaksi yang tinggi terjadilah price reference, harga acuan. Jadi memang sudah terbentuk harganya, harga tersebutlah yang menjadi harga acuan. Dan inilah yang belum terwujud di bursa di Indonesia, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lihat bursa berjangka global. Mereka tuh berdirinya kapan sih? Udah berapa lama gitu ya? Dan XGX gitu ya, Saicom sebelumnya. Nah itu kita kenal mereka harga acuan karet ya, karet sebagai bahan baku roda kendaraan bermotor. Berikutnya bursa Malaysia. Ini yang dikenal dengan referensi CPO-nya gitu. Itu dibuat berdiri tahun 1976. Berikutnya lebih lama lagi London Metal Exchange, di mana semua logam base metal terutama itu mengacunya pada bursa yang ada di London, terutama aluminium, tembaga, timah, dan nikel juga. Nah, di Indonesia saat ini ada 2 bursa berjangka. Yang paling lama bursa berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange itu berdiri tahun 1999. Berikutnya ada BKDI atau ICDX itu berdiri tahun 2009. Jadi kalau dilihat dari segi lama berdirinya, memang kita belum lama juga gitu dibanding dengan yang lain yang sudah punya referensi harga, bisa membentuk referensi harga. Nah, Bapak itu pelaku di industri sawit pasti sudah mengenal paling tidak rujukan harganya di CPO di bursa Malaysia gitu ya. Nah, ini data umum Bapak Ibu ya. Artinya untuk konsumsi publik ini saya ambil dari sumbernya LinkedIn. Jadi data publik gitu ya. Per Maret itu ya rata-rata transaksi hariannya ya, bulan Maret itu 66.000 lot, Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata harian. Jadi kalau dikali 22 hari ketemulah 1,46 juta lot ya. Nah, ini menurut data investor kripto kita ya, itu per Februari 17 juta. Ya, 17 juta. Investor saham per Desember 2022 itu 10,31 juta. Nah, mereka di bursa Malaysia ini bisa sebagai harga acuan karena volume transaksinya tinggi dong Bapak ya. Nah, coba bayangin, berarti dengan data yang sekian itu hanya butuh 10% investor kakap kripto atau 14,1% untuk bertransaksi satu lot CPO per bulan. Itu udah bisa ngalahin volume transaksinya di kita. Jadi kalau 10% investor kripto yang kakap itu 1,7, mereka 1,46 otomatis jadinya referensinya ke kita. Tapi mungkin ya bukan sekadar hanya transaksi aja, tapi mereka melihat credibility dari bursanya segala macam. Tapi dari sisi volume transaksi, bisa nggak kita menjadikan bursa di Indonesia itu sebagai harga acuan? Bisa, jawabannya bisa banget. Karena apa? Ya kita investornya banyak, dengan penduduk yang sekian banyak, investornya juga banyak tentunya. Nah, butuh uang setoran berapa sih untuk transaksi satu lot gitu ya, satu lot CPO gitu. Satu lot CPO tuh di bursa Malaysia 25 ton. Taruhlah 1 ton itu 12 juta ya. Itu sama dengan 300 juta itu 7%-nya. Jadi cuma 21 juta mereka udah bisa transaksi satu lot. Jadi untuk mengejar bursa-bursa di luar, kita sebagai harga acuan CPO itu tidak suatu angan-angan. Oke. Nah, kita udah sekian lama
menginginkan harga acuan, terus belum terjadi, belum terwujud, karena memang investor kita mungkin lebih mengenal investasi di saham, di reksadana, di kripto, di forex, indeks segala macam. Dan pemerintah tapi butuh cepat gitu ya. Dan salah satu yang tercepat adalah tidak ada kata lain mewajibkan gitu ya, mewajibkan. Karena apa? Di kedua bursa tersebut ada kok kontrak komoditi CPO, tapi belum likuiditasnya belum tinggi. Artinya apa? Belum dilirik gitu ya. Dan satu memang tugas kita bersama meramaikan kontrak-kontrak yang ada di bursa kedua bursa tersebut gitu ya. Nah, tapi kembali lagi pemerintah ingin cepat, ingin segera membentuk. Salah satunya ya udah keluarkan peraturan ekspor CPO diwajibkan melalui bursa berjangka. Itu cara pamungkas dari pemerintah. Ekspor CPO ini kita lihat di sosial media. Ekspor CPO wajib melalui bursa berjangka komoditi. Bapepti godok aturan CPO wajib lewat bursa berjangka. Ya. Nah ini saya selalu merujuk senang sekali ulasan dari Mr. Tom Hein ini. Tom Hein ini former managing director dari LME, London Metal Exchange. Jadi dia sebutkan bahwa setiap tahun bursa-bursa di dunia tersebut melaunching produk, melaunching kontrak gitu ya. Tapi setengah dari tersebut gagal dan hanya sebagian kecil aja yang likuiditasnya tinggi, artinya transaksinya banyak. Memang untuk salah berikutnya faktor kesuksesannya itu liquidity-nya tadi. Ada trader yang spekulasi dan hedger. Hedger yang kalau trader itu mendekati resiko, kalau hedger itu menghindari resiko. Artinya dia mitigasi. Berikutnya adalah lack of interference. Artinya bursa tersebut harus netral gitu ya, Bapak Ibu. Bursa tersebut harus netral tanpa intervensi dari pemerintah. Jadi market partisipan itu percaya integritas pasarnya tersebut gitu ya. Nah, terus berikutnya yang terakhir dia bilang regulasi. Jadi negara-negara yang patuh yang taat terhadap regulasinya itu yang rata-rata bursanya itu bisa dengan sendirinya memiliki kontrak yang likuiditasnya tinggi. Ya, dia sebut beberapa negara di sana. Jadi ya benar juga gitu apa yang dia bilang Tom Hein ini. Oke. Nah, kalau sudah diwajibkan lewat bursa berjangka, artinya mekanisme pembayaran, mekanisme penyerahan fisiknya juga harus melalui bursa berjangka juga, di mana itu adalah tanggung jawab dari clearing berjangka, gitu ya. Tapi selama ini mereka yang menggunakan LC itu kenapa sih, gitu ya? Nah, ini saya ulas sedikit aja, gitu ya. Mengapa letter of credit ya? Yang pertama adalah memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir melalui bank penerbit, sehingga meningkatkan kepercayaan eksportir terhadap importir. Jadi bank tersebut memberikan suatu janji gitu ya, atau istilahnya janji bayar gitu, asalkan kamu dokumen ekspornya sesuai semua dengan yang disebutkan di LC tersebut. Nah, kalau bank yang janji beda gitu ya dibanding dengan buyer sendiri yang janji. Jadi memang itu kelebihan sendiri gitu. Nah, berikutnya pembayaran kepada eksportir lebih aman gitu. Karena bank penerbit sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebutuhan dokumen. Coba dibayangin misalnya transaksinya hanya bilateral antara buyer sama seller gitu ya. Buyer akan takut-takut nih bayar nih kepada eksportir gitu ya.
memang dia sendiri udah melakukan verifikasi. Tapi kalau ada bank yang juga membantu verifikasi dan validasi, itu dirasa lebih aman. Nah, berikutnya dokumen ekspor terjamin karena bank penerbit sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen. Jadi bank tuh tenaga-tenaganya bahkan certified juga gitu ya terhadap dokumentari kredit itu ngecek kata-katanya, lembarannya berapa, terus nominalnya segala macam itu dia cek. Jadi keabsahannya juga dia cek. Jadi itu membuat keunggulan dari letter of credit. Nah, saat berikutnya adalah memang di kitab ada suatu peraturan Menteri Perdagangan nomor 94 tahun 2018 tentang ketentuan penggunaan letter of credit untuk ekspor barang tertentu. Artinya di situ disebutkan lampiran satunya adalah kelapa sawit nih, High Scott 1511-1000 gitu ya. Itu kelapa sawit, CPO, crude palm oil. Nah, di sana ekspor barang tertentu yang seperti yang di lampiran satu wajib menggunakan LC. Gitu. Wajib menggunakan LC. Pertimbangannya apa? Kalau di sana disebutkan bahwa pertimbangannya adalah untuk mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor. Jadi itu bukan cerita yang ditutupi lagi gitu ya, bahwa Indonesia tuh ingin bahwa hasil ekspornya itu dananya langsung kembali lagi ke dalam negeri gitu. Kita ekspor sesuatu, mineral, sumber daya alam segala macam, nah dananya tersebut jangan diparkir di bank luar negeri, maunya parkir di dalam negeri. Otomatis dengan pakai LC itu memberikan jaminan dananya itu bisa masuk ke dalam negeri. Ya ini, gitu ya. Nah ini yang mereka kenapa peraturan ini terbit, gitu ya, asal usulnya. Oke, nah sekarang pembayaran melalui clearing berjangka. Apakah skema dan fitur tersebut sudah mengcover semua yang diinginkan oleh pelaku, yang diinginkan oleh eksportir, importir? Ya. Nah, kita lihat ya. Ini saya ambil, oke. Bapak Ibu jelas nggak ininya ya? Tulisannya kecil, terlalu kecil atau enggak? Kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Oke, kelihatan ya. Gede dikit, Pak. Kenapa? Kecilan. Kecilan. Kalau Kekecilan saya. ya? Oke, kekecilan ya. Oke. Oh, saya nggak tahu nih gimana cara gedenya nih di sini nih. Tapi terbaca nggak Bapak Ibu ya? Kalau terbaca, is oke ya. Terbaca, Pak. Baca ya. Oke, Iya. jadi ini alur seller ya. Saya ambil dari websitenya Bursa Malaysia. Jadi bukan saya yang create apa segala macam. Ini langsung dari Bursa Malaysia. Karena Bursa Malaysia, kenapa Bursa Malaysia? Karena ya saat ini dia menjadi rujukan gitu. Jadi kita coba ATM ya, amati, tiru dan modifikasi gitu. Misalnya gitu ya, kita lihat gitu. Nah, untuk seller ya dia akan menotify clearing participant. Clearing participant ini artinya perusahaan pialang gitu. Jadi dari nasabah, perusahaan pialang atau broker barulah ke clearing gitu ya, atau ke bursanya. Dia seller notify bahwa dia ingin delivery fisik, gitu ya, pengiriman fisik CPO-nya. Jadi sebelum jatuh tempo bisa juga cash settlement gitu ya, tapi dia ingin pengiriman fisik gitu ya. Seller to deliver CPO together with traceability document. Jadi asal usul barangnya tersebut harus jelas gitu ya. Nah, berikutnya ini PTI itu kepanjangan dari Port Tank Installation. Jadi artinya gini, kalau ekspor itu kan selalu tankinya di pinggir pelabuhan Bapak Ibu ya. Jadi itu PTI itu dimiliki oleh independen, bukan dari sisi seller, bukan dari sisi buyer gitu. Jadi independen, gitu ya. Enggak juga dia kerjasama sama bursa, jadi independen. Dia yang kerjasama
bukan milik bursa, netral gitu ya. Nah, dia yang ngecek apa aja kuantitinya. Kuantitinya benar nggak? Dia mau taruh atau mau ekspor 10.000 ton CPO, satu vessel penuh gitu ya. Nggak hanya kuantiti, kualitinya juga gitu. FFA-nya, MNA gitu ya, DOBI-nya itu sesuai nggak apa yang dipersyaratkan oleh kontrak gitu ya, kontrak spesifikasi kontraknya. Berikutnya setelah cek gitu ya, dan porting installation itu akan issue INSR ini negotiable storage receipt, artinya bukti simpan gitu ya, bukti simpan. Artinya kalau suatu bukti simpan itu berarti yang mengeluarkan harus yang kredibel, betul ya. Kalau nggak kredibel nanti pihak lainnya, oh PT ini bilang 10.000, nggak mungkin gitu. Nah, bisa aja terjadi prasangka seperti itu karena credibility dari si PTI-nya itu tidak bagus di market gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya setelah isu warehouse receipt, si seller itu akan notify perusahaan pialangnya. Ini saya udah punya warehouse receipt-nya gitu. Oke. Terus si seller clearing partisipan, si pialang tersebut akan menginfokan ke lembaga clearing. Nah, clearing baru nanti infokan ke pialang yang di sebelahnya lagi yang mewakili dari si buyer tersebut, gitu ya. Jadi begitu alurnya seller. Gitu ya. Sekarang lihat buyer. Gitu. Jadi kalau oke, saya kembali lagi ya. Jadi kalau dilihat dari sisi seller untuk kepentingan si buyer, itu kuantitinya dicek, kualitinya dicek, asal usulnya dicek, semua segala macam. Itu ya memberikan rasa aman tersendiri gitu ya. Nah, terus dari sisi buyer, ya setelah pialang dari buyer tersebut diinfokan, ada pengiriman fisik dari si seller nih. Jadi pialang tersebut buyer akan membayar full pada si pialang tersebut, gitu, pialang si bayarnya gitu ya. Jadi full payment, gitu ya. Terus pialang tersebut akan mentransfer lagi full payment tersebut kepada lembaga clearing. Ya, jadi udah dua nih clearing pegang, komoditinya udah dipegang, full paymentnya udah dipegang. Nah, tinggal ditukar gitu, ditukar udah semua, udah dicek oleh lembaga clearing, akan ditukar, buyernya mendapatkan bukti simpan gitu ya, dan traceability, dan otomatis sellernya mendapat pembayaran gitu ya. Oke, ini dari Bursa Malaysia. Coba kita cek yang lainnya, Bapak Ibu ya. Oke. Sampai sini gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Nanti pertanyaan di terakhir ya. Nah, kita lihat ya. Ini sumbernya Apex Singapura. Ini salah satu bursa juga di Singapura, dan delivery fisiknya itu di Batam, Dumai, dan Belawan. Tapi sekarang Belawan udah nggak ada. Jadi Dumai dan Batam saja. Ini juga ada untuk konsumsi publik di websitenya dia. Jadi dia skemanya seperti ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan dari sisi pembayarannya. Kalau Bapak Ibu di sisi seller ya, Bapak Ibu lihat pembayarannya dari buyer. Oke. Ini alur buyer dan seller ya. Pertama-tama sebelum dia eligible atau berhak untuk memberikan harga jual atau harga beli ya, si pelaku buyer atau seller itu diminta untuk menaruh setoran awal 7% dari kuantiti yang diperdagangkan, 7% gitu ya, taruh setoran dana. Baru dia bisa, mungkin 3 bulan lagi ada stok available atau 2 bulan lagi
dia pasang posisi jual 10.000 ton misalnya, setoran awalnya 7% dari kuantiti tersebut. Oke. Nah, last trading day itu hari perdagangan terakhirnya itu setiap bulan di tanggal 15. Ini Bapak Ibu lihat ya, last trading day-nya di tanggal 15. Oke. Sudah awal udah diminta setoran 7%, buyer sama seller. Nah, tanggal 10-nya, jadi 5 hari sebelum hari perdagangan terakhir, diminta naikin lagi. Ini kewajiban yang tertera di kontrak specs-nya, gitu ya. Diminta naikin margin 30%. Jadi ya, pasti nanti perusahaan pialangnya akan bilang ke customer atau seller atau buyer, ini udah 10 hari calendar day sebelum tanggal 10 calendar day gitu ya. Itu harus naikin 3%. Jadi total semua 10%. Ya, buyer juga, seller pun juga. Padahal seller kan punya barangnya, tapi dia diminta menaruh jaminan. Ya. Oke. Nah, ketemulah last trading day. Ya, last trading day di matchingin antara buyer sama seller. Last trading day nggak ada perdagangan lagi, gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak bayar delivery margin, pasti akan diminta tutup posisinya atau ditutup paksa. Nah, 1 hari setelah last trading day, ini ya, Bapak Ibu ya, lihat ya, ini dinaikin lagi, diminta lagi sama bursa, sama clearingnya. Tambahin lagi 5%, jadi total 15%. Total 15%. Buyer juga ini, kalau Bapak Ibu di pihak seller, lihat ya, buyer udah bayar 15% secara cash ke lembaga clearing gitu ya. Jadi itu memberikan rasa aman tersendiri gitu ya. Dibanding juga LC. Oke. Nah, terus 2 hari setelah LTD ini delivery intention submission deadline gitu ya. Jadi benar nggak mau delivery fisik H+2-nya. H+3-nya ketemu deh release matching result. Release matching result artinya gini. Nanti Bapak Ibu sebagai seller atau buyer ketemunya dengan siapa counterparty-nya, lawan transaksinya. Misalnya Bapak Ibu seller, ketemunya dengan si A misalnya. Oke. Nah, 4 hari H+4-nya gitu Bapak Ibu ya. Ini ADP nih. ADP. Artinya apa? Alternative Delivery Procedure gitu ya. Kalau si pelaku transaksi di bursa itu sudah tahu counterparty-nya siapa, sudah mengenal dengan baik, dia bisa minta kepada bursa untuk penyelesaian transaksi di luar bursa, alternatif dari bursa. Saya nggak mau ngikutin skemanya bursa, saya udah kenal gitu ya. Jadi saya akan transaksi bilateral aja gitu ya antara buyer sama seller. Oke, itu disediakan fasilitas tersebut oleh bursa. Nah, H+5-nya mereka signing kontrak. Berikutnya ya, Bapak Ibu, ya. 3 bisnis day sebelum vessel tiba gitu ya. Buyer itu bayar 90%. Jadi yang udah tadi 15% ditambah 90%, total itu 105%. Ya. Padahal kan dia beli hanya 100%, tapi dia diminta bayar 105% oleh aturan yang terdapat di kontrak tersebut. Gitu. 5% untuk apa? 5% itu kalau Bapak Ibu baca di kontrak speknya itu untuk ketika ada komplain atau klaim dan lain sebagainya, itu 5% diharapkan bisa mengcover apalah kekurangan dokumen segala macam ini. Jadi kalau dari sisi seller pembayaran lewat bursa ya nggak menakutkan sekali Bapak Ibu. Jadi pembayarannya pun sudah dijamin gitu. Kalau tadi LC memberikan jaminan segala macam dengan dari pihak bank tersebut, ini juga memberikan jaminan, ya. Oke. Nah, fitur-fitur lain seperti apa? Jadi memang spesifikasi kontrak di bursa berjangka tersebut dibuat untuk memberikan jaminan keamanan dan keabsahan dokumen. Ya. Nah, coba ini juga konsumsi publik ada di websitenya dia. Jadi sekian banyak gitu ya
kontraknya itu bukan seperti yang kontrak buyer sama seller cuma mungkin 2 lembar atau berapa. Ini berlembar-lembar. Bapak Ibu ya. Coba ini salah satu daftar isinya. Nah, berikutnya ya, di salah satu bursa itu Apex itu pelabuhannya itu juga ditentukan, tangki timbunnya itu juga ditentukan, nggak sembarangan. Oh, saya mau ekspor dari pelabuhan ini gitu. Jadi tunggu dia terdaftar dulu. Boleh misalnya mau ekspor dari pelabuhan Surabaya misalnya atau Lampung. Itu kan udah mulai banyak ya. Kalau di Surabaya CPO-nya dari Kalimantan, kalau Lampung juga dari mungkin Bengkulu dan lain sebagainya. Jadi itu bisa, tapi terdaftar dulu gitu ya, diakses dulu gitu. Nah, berikutnya supplier. Suppliernya juga dilihat dulu. Ini apa mereka bisa nggak produksi sekian banyak gitu ya. Jangan sampai mau pasang posisi jual sekian banyak, delivery sekian banyak, tapi setelah diakses mereka mungkin dirasa nggak punya memiliki kemampuan untuk mendeliver fisik sekian banyak gitu. Jadi suppliernya juga terdaftar. Surveyornya yang mengecek fisik kualitinya juga terdaftar gitu. Nah, ini kebetulan bursanya di Singapura ya mungkin mereka pakai surveyornya ya di Singapura juga gitu. Artinya apa? Artinya ini saya langsung copy paste dari websitenya mereka ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak utak-utik apa segala macam. Ya mungkin kalau bursanya di Indonesia ya bisa aja kita pakai misalnya Sukovindo gitu ya atau surveyor segala macam. Nah, ini saya mau memberikan gambaran bahwa sekian ketatnya transaksi ketat dalam arti kata manajemen risikonya sudah sekian berlapis-lapis ya Bapak Ibu ya untuk memberikan suatu keyakinan atau pengamanan tersendiri terhadap buyer maupun seller. Nah, ini berikutnya ya persiapan apa sih? Ini memang Juni ini masih ada beberapa waktu, tapi dibilang jauh juga enggak, ya udah mendekati gitu, karena itu udah Mei gitu ya. Mei-nya Juninya di bulan apa gitu. Jadi sudah pasti regulator juga sedang membuat suatu aturan-aturan gitu ya. Dan Bapak Ibu yang sudah mengetahui paling tidak informasi awalnya dan skemanya seperti apa gitu ya, paling tidak bisa sharing gitu ya kalau nanti diperlukan masukan dari pelaku segala macam itu Bapak Ibu bisa tidak serta merta oh apa ini barang apa ini peraturan apa ini segala macam, paling tidak Bapak Ibu punya informasi yang lebih awal dari rekan-rekan Bapak Ibu lainnya gitu ya. Oke, ini kita bukannya mengajari, tapi ya ini berdasarkan informasi di publik juga gitu ya. Jadi ya, memang saat ini pemerintah sedang menentukan nih pasarnya mana untuk pembentukannya. Bursanya soalnya ada dua nih gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di internet gitu ya, regulator sedang memilih atau menentukan atau mengakses bursanya yang mana gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dari pengalaman bursa-bursa yang sudah ada juga, itu memang bulking storage itu biayanya perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Apalagi kita kan mengharapkan pemain-pemainnya ini nggak di level yang top 5 misalnya gitu ya. Semua pabrik bisa ekspor gitu, lewat bursa gitu ya. Jadi bayangin mereka misalnya produksinya hanya 1.000-2.000 ton gitu ya. Tapi sewa bulking storage-nya tangki timbunnya 6.000 ton gitu. Kan nggak mungkin gitu kan, sayang gitu ya. Jadi mesti ada tangki timbun yang netral untuk dipakai bersama-sama gitu ya, yang dikelola oleh pihak independen. Jadi pabrik yang
produksinya hanya 1.000, mungkin banyak bisa gitu ya. Jadi 6.000 itu mungkin terdiri dari 4 pabrik yang atau 5 pabrik, 6 pabrik yang nyimpan di situ untuk ditransaksikan di bursa. Otomatis ya pemerintah di slide-nya juga bilang akan memberikan insentif. Nah, insentif itu bisa juga berupa biaya bulk storage tersebut. Nah, yang berikutnya spesifikasi. Nah, pemerintah juga sedang menentukan speknya yang seperti apa yang harus lewat bursa. Karena kan kalau tadi yang diceritakan untuk CPO sebagai bahan baku minyak goreng, FFA-nya tuh nggak boleh lebih dari 5%. Nah, gimana kalau dia 6%, 7%, 10%, 15%, warnanya masih sama, cairnya masih sama, segala macamnya masih sama, tapi tingkat keasamannya ada beda gitu ya. Nah, ini kan perlu dikoordinasi semua lembaga gitu. Jangan sampai sebenarnya nggak perlu lihat bursa, tapi misalnya pihak bea cukai lihat, oh ini warnanya kok kayak CPO, akhirnya ketahan di pelabuhan. Nah, itu yang mesti dihindari gitu ya. Jadi ini yang bahan pertimbangan. Nah, persiapan bagi industri sawit. Nah, ini bahwa struktur yang terjadi yang dibentuk di perdagangan berjangka komoditi itu memang sudah sesuai dengan undang-undang perdagangan berjangka komoditi gitu ya. Nah, ini untuk menghindari inherent risk gitu ya. Inherent risk itu apa gitu. Jadi risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian intern. Nah, ini dibuat seperti ini ya, ada bursanya, ada clearingnya, ada pialang berjangkanya, ada customer-nya berjenjang begini supaya terjadi risk sharing gitu ya. Bayangin kalau customer bisa langsung transaksi di bursa gitu ya, nggak ada filternya, gitu. Nggak ada pihak yang melakukan KYC, akses dokumen segala macam. Nah, ini juga terjadi ekosistem yang seperti ini di pasar modal gitu. Customer itu nggak bisa beli saham atau beli efek itu langsung ke bursanya, pasti lewat perusahaan sekuritas gitu ya. Nah, itu memang untuk menghindari tadi inherent risk tersebut. Atau juga di perbankan kan nggak ada ceritanya customer langsung beli atau nabung atau transaksi bank itu langsung ke Bank Indonesia kan nggak. Jadi harus lewat bank komersial. Gitu. Nah, kita tahu bahwa Bapepti itu dalam masa transisi 2 tahun ini dan akan di jadi perdagangan berjangka komoditinya akan diawasi dan oleh OJK kan gitu ya. Bapak Ibu dengar sendiri kan gitu ya. Jadi bukan diambil alih ya, istilahnya ya dipindahkan gitu ya. Jadi yang selama ini diawasi oleh Bapepti akan 2 tahun ini akan diawasi oleh OJK gitu ya. Nah, ini dengan OJK pasar modal perbankan yang seperti ini otomatis juga ekosistemnya juga seperti ini juga gitu. Nah, dengan ekosistem yang seperti ini otomatis para pelaku nih, para customer Bapak Ibu sekalian, buyer and seller gitu ya, harus berinteraksi dengan pialang berjangka gitu. Mau tidak mau bertransaksinya gitu ya. Nah, untuk itu pentingnya melakukan persiapan diri. Ya, kalau bisa saya sarankan ya. Satu, untuk memiliki akun yang siap transaksi di pialang berjangka. Itu butuh waktu. Ya, kenapa? Implementasi aturan baru itu membawa potensi perubahan harga. Jadi setiap ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau akan aja gitu ya, itu siap-siap harganya swing gitu ya. Entah naik, entah turun gitu ya. Nah, itu Ibu mesti siap-siap. Nah, di mana kalau sudah memiliki akun yang siap transaksi, pelaku industri itu dapat seketika melakukan lindung nilai gitu. Oh, ini kayaknya peraturan mau keluar nih.
Jangan-jangan harganya akan turun gini segala macam gitu. Oh, kalau gitu kita pasang lindung nilai dengan posisi jual misalnya gitu sekarang untuk di 2 bulan yang akan datang. Ya, itu kelebihannya memiliki akun yang siap transaksi. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai perusahaan di masa investor dan pihak bank. Nah, ini maksudnya gini Bapak Ibu. Bagi emiten-emiten sawit itu kan keterbukaan publik ya. Jadi di prospektusnya dia itu ada yang risiko penjabaran risiko perusahaan gitu ya. Risiko utama perusahaan, risiko utama perseroan adalah misalnya fluktuasi harga komoditasnya gitu ya, misalnya harga CPO gitu, bla 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 segala macam. Tapi perusahaan belum siap-siap melakukan transaksi lindung nilai misalnya. Nah, itu juga akan menurunkan nilai perusahaan. Berikutnya adalah edukasi dan sosialisasi peraturan, produk dan sistem. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi sudah menjadi nasabahnya piagam berjangka misalnya gitu ya. Dan itu flow dari informasi terbaru dari Bapepti segala macam dari regulator dari yang lain itu akan cepat diinfokan oleh piagam berjangka. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu kan hanya mungkin dari misalnya asosiasi. Juga. Tapi sekarang nih Kementerian Perdagangan Bapepti sedang menggodok nih gitu, sedang mengatur aturannya sendiri gitu. Dan kalau sudah menjadi nasabah pialang itu ya otomatis Bapak Ibu bisa mendapatkan ya paling tidak update gitu ya. Gimana nih, gimana skemanya, gimana aturannya segala macam. Nah, itu pentingnya di situ. Dan otomatis juga turut aktif memberikan masukan pengembangan industri PBK melalui pialangnya gitu. Misalnya, oh ini harusnya satu lotnya jangan 25 misalnya 10 atau 20 atau berapa gitu. Jadi turut aktif memberikan masukan. Oke. Selain itu adalah due diligence gitu ya. Jadi tadi dari sisi keamanan memang salah satunya due diligence yang dilakukan nih terhadap counterparty Bapak Ibu, kalau memang transaksinya itu dilakukan di bursa, itu juga akan dilakukan oleh si pialang tersebut gitu. Dan itu butuh waktu gitu ya. Ibu jadi nasabahnya atau customernya pialang juga akan diakses. Gitu. Nah itu dari sisi due diligence ya perlu waktu. Nah dokumen yang diperlukan yang perlu ditandatangan juga banyak, bukan banyak sih, ya ada beberapa gitu. Yang pertama risk disclosure gitu. Ini pernyataan telah mengerti risiko gitu kan. Terus simulasi sudah melakukan pengenalan sistem. Terus pejabat yang berwenangnya siapa aja. Nah itu kan perlu apa ya? Perlu proses onboarding itu juga perlu waktu gitu ya. Tapi market jalan terus kan nggak bisa gitu. Jadi pentingnya melakukan persiapan dini itu ya itu gitu. Jadi nanti saat implementasi ibu udah ready. Dan dokumen pendukung lainnya apa? Dokumen legal, perusahaan, dan resolusi direksi untuk pembukaan rekening dan laporan keuangan. Nggak semua pihak memiliki laporan keuangan yang apa ya istilahnya untuk diketahui publik gitu ya. Jadi Bapak Ibu mesti siap-siap juga gitu kan. Nah, sudah sampai akhir dari slide saya Bapak Ibu. Jadi ini banyak yang mesti regulator atau pemerintah kerjakan. Kita juga mesti sukseskan, kita juga mesti bantu gitu ya agar Indonesia memiliki harga acuan gitu ya. Di mana letak yang perlu diperbaiki ya kita sama-sama gitu. Kita sama-sama kasih masukan gitu. Jangan bukan berarti ada yang kurang, ada yang ini, kita tahu yang nggak turut serta transaksi. Ya akhirnya sampai kapanpun Indonesia nggak memiliki harga acuan. Gitu. Itu yang nggak diinginkan oleh pemerintah. Gitu.
ya sebenarnya negara-negara lain juga karena memang CPO itu kan produsen terbesarnya di kita gitu ya. Mungkin negara lain ya kita coba lihat bahkan telur aja Bu ya, telur ayam itu sangat aktif diperdagangkan di bursa China Bapak. Bapak Ibu coba cek Dalian Commodity Exchange. Itu telur ayam itu harga referensinya ada di situ. Jadi banyak sekali yang perlu kita kerjakan, kita diskusikan. Bapak Ibu silakan save nomor WA saya 24/7 ready untuk pertanyaan Bapak Ibu untuk apapun. Nah, kalau dari saya sekian Bapak Ibu. Saya harapkan ada pertanyaan sih dari Bapak Ibu. Silakan. Boleh lewat chat, boleh langsung gitu ya. Yuk. Kalau yang pertama kemarin itu banyak sekali pertanyaan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang hadir ya dari eh, industri bahkan dari industri minyak jelantah gitu ya. Minyak jelantah kenapa berkepentingan di sini? Bayangin Bapak Ibu, kisru-kisru awal tahun lalu tentang minyak goreng, tentang CPO, kena imbasnya siapa Bapak Ibu? Itu industri biodiesel, industri minyak jelantah yang nggak boleh ekspor gitu ya, yang tertahan ekspornya. Jadi mereka juga berkepentingan di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya yang beberapa broker juga hadir dari bank gitu ya, dari bank. Ya silakan kalau ada pertanyaan apapun ya. Ini kita bukannya menjudgment atau apa, jadi silakan. Sekali lagi silakan save nomor WA saya ini jika Bapak Ibu ada dari pelaku mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Pak Sunil, you have something to ask to share? Oh, no, it has been very detailed presentation by you. So it has covered almost all the products. And if it is a future related, I think the process is same. On the physical side, we will have to see what regulation they come up with, So that should be later built in. That's quite comprehensive what you have presented. Ya. Oke, dari pelaku mungkin dari produsen ya. Ini ada pertanyaan. Silakan lewat chat atau lewat on cam, silakan ya. Halo. Ya. Oke, baik. Saya Ridwan dari ini apa ya? Pialang ya. Ya. Saya ada pertanyaan begini Pak. Pertama ini kan saya juga kurang. Ini produknya produk multilateral berarti ya. Boleh lebih keras sedikit Pak? Oh ya. Untuk spesifikasi produknya juga cara transaksi di bursanya apakah sudah ada gitu Pak? Apakah sudah sama dengan yang di bursa sekarang multilateral gitu? Mekanisme. Oh, baik Pak. Jadi terkait apakah produk tersebut sudah di launching atau belum? Jawabannya belum memang Pak. Jadi kita hanya lihat di berita-berita itu akan di launching gitu. Terakhir yang Bapak bisa lihat juga di internet bahwa satu Bapepti sedang menentukan bursanya yang mana antara dua ini. Yang kedua adalah
ini spot market atau futures atau forward market gitu ya, atau dibentuknya futures contract gitu ya. Kalau spot market ya udah memang itu transaksinya diperdagangkan di bursa gitu ya, spot aja gitu. Saat itu juga transaksi, saat itu juga diselesaikan gitu. Jadi memang pemerintah belum mengumumkan, menggongkan gitu. Gitu, Pak. Nah, yang bisa kita lakukan adalah informasi pengenalan awal aja, Pak, gitu. Kita di industri gitu ya, paling tidak membantu sedikit memberikan ketenangan bagi pelaku industri bahwa bertransaksi di industri ini nggak melulu nggak melulu sulit atau ya bisa juga simple, aman segala macam gitu, Pak. Ya, makasih Pak Ridwan pertanyaannya, Pak. Oke, ada pertanyaan nih dari peserta di chat ya. Di negara lain rata-rata sudah berapa lama komoditi berjalan? Kenapa di Indo belum seperti bursa saham gitu ya? Nah, oke, saya balik lagi ke share screen ya. Oke. Nah, ini ya. Tadi pertanyaannya sudah berapa lama sih di negara lain yang sudah gitu ya? Ini SICOM, Singapore Commodity Exchange, itu berdiri tahun 1994. 2008 diakuisisi oleh FGX, Singapore Exchange gitu ya. Itu dia terkenal sama karet rubber, kram rubber. Jadi itu komoditi produksi dari pabrik karet untuk bahan baku pembuatan ban, gitu ya, kram rubber. Kalau Indonesia itu sebutnya standar Indonesia rubber. Itu mereka udah berdiri 1994. Bursa Malaysia lebih lama lagi, 1976. Crude palm oil gitu ya CPO-nya. London Metal Exchange lebih lama lagi gitu. 1800-an. Untuk seluruh di dunia itu logam base metal itu mengacunya pada London Metal Exchange. Nah, di Indonesia paling lama Bursa Berjangka Jakarta ya tahun 1999 gitu ya. PKDI 2009. Kenapa belum ada, belum terbentuk seperti bursa saham gitu? Ya memang gini, di bursa itu kan istilahnya ada multilateral dan bilateral produk gitu ya. Multilateral itu adalah produk yang di-create oleh bursa, diperdagangkan oleh banyak seller dan banyak buyer gitu ya. Ada lagi yang bilateral. Bilateral itu adalah produk di luar bursa tapi dicatat di bursa. Contohnya seperti misalnya Local London Gold gitu ya, XAU, atau forex currency tersebut, atau indeks gitu ya. Itu bukan multilateral tapi produk bilateral. Nah, itu yang sekarang di kedua bursa ini yang menggeliat istilahnya gitu. Karena sudah menggeliat dari awal dan income stream bagi bursa tersebut juga mungkin menarik gitu ya. Sedangkan komoditi itu pula pelakunya juga belum melihat potensi bukan investasi ya, potensi trading yang bisa dimanfaatkan di kontrak bursa tersebut, di bursa tersebut. Ya tidak ada yang bertransaksi di sana. Akhirnya ya komoditasnya, liquidity-nya nggak terbentuk gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaan ya. Mungkin ada lagi.
dari pelaku industri gitu ya. Tadi pagi sempat chat juga sama salah satu kawan di pabrik kelapa sawit gitu ya. Ya dia lama juga di grup kelapa sawit juga. Ya memang terjadi gejolak ya, tentang kenapa diwajibkan, kenapa ini, kenapa itu gitu ya. Saya kan minta hadir untuk webinar ini, cuman dia lagi sibuk, tapi dia sempat info, wah ini juga rame juga gitu ya di grup mereka gitu, di grup mereka. Mungkin dari kawan-kawan di perbankan ini yang hadir ada ada pertanyaan, ada masukan, ada sharing gitu. Silakan. Satu lagi Pak Edo, Iya, boleh? silakan Pak. Saya mau menanyakan mekanisme ini Pak. Misalkan ada buyer dari luar negeri, misalkan dari luar negeri daerah mana gitu, jauh lah ya. Terus kita ada produk CPO dari sini, itu apakah kita bisa janjian di bursa atau gimana Pak mekanismenya Pak biasanya gitu untuk transaksinya, pengambilan harganya? Oh, gini, saya kembali lagi kepentingannya untuk mengikut sertakan bursa untuk apanya ya? Untuk penyelesaian transaksinya kah atau untuk referensi harganya aja? Kalau di sini saya lihat sih uh, untuk sekalian aja transaksinya Pak, penyelesaian juga gitu, misalkan penyelesaian pengiriman barangnya juga. Emang bisa juga untuk ini ya, untuk preferensi harga juga. Nah, gini, kalau untuk referensi harga, memang bursa di Indonesia itu belum apa seliquid bursa yang di luar negeri. Contohnya kita ambil CPO lah ya, karena kita fokusnya ke CPO gitu ya. Nah, mereka masih merujuk kepada bursa Malaysia atau di Rotterdam. Rotterdam bukan bursa ya, itu pasar aja gitu ya, bukan bursa berjangka dia. Gitu. Jadi kalau untuk rujukan yang nggak bisa juga kita pakai rujukan yang memang transaksinya nggak ada pesertanya gitu Pak gitu. Mungkin harganya ada gitu ya, tapi kan lihat ini volume transaksinya berapa gitu. Kalau nol misalnya atau sedikit ya kan nggak kredibel gitu, nggak bisa dipakai gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak kita ada transaksi di luar pakai bursa untuk mungkin untuk ngamanin transaksinya, itu bukan tugasnya bursa sih Pak. Gitu. Bursa itu kan hanya pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Gitu. Nah, setelah itu transaksinya penyelesaian transaksinya itu dilakukan oleh si clearing berjangka. Nah, apakah clearing berjangka itu dia hanya me menyelesaikan transaksi yang terjadi di bursa, gitu Pak. Oh, baik baik. Terima kasih Pak penjelasannya jelas. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Dari pelaku, dari pabrikan, mungkin apakah ada yang kira-kira penjelasan saya, oh ini masih belum jelas atau apa gitu, boleh ya, Bapak Ibu udah catat nomor WA saya, silakan. Atau misalnya, oh ini udah karena udah ngerti banget gitu ya, tinggal misalnya, oh ya ini kayaknya penting untuk saya langsung memiliki akun yang siap transaksi di bursa, ya silakan juga. Oke, kalau tidak ada,
saya sudahi webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat sore semuanya. Thank you. Selamat sore. Terima kasih Pak. Thank you very Terima much. kasih. Terima kasih. Thank you Terima kasih. everyone. Thank you.